Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, coba kalian tanya ke Yanda. Apa kabarnya Yanda? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Nah, seperti biasa, kalau misalnya kita di kelas atau di sekolahan, kita selalu baca Iqra atau tidak jurnal. Nah, sekarang Yanda ada tugas buat kalian untuk menghafal doa-doa di rumah. Cukup menghafal saja, tidak perlu difoto atau di video. Menghafal, belajar dengan orang tua kalian di rumah. Dan untuk tugas doa hari ini adalah doa berbuka puasa. Nah, sebentar lagi kan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, kita harus hafal dengan doa berbuka puasa. Beserta artinya ya, kalian harus belajar di rumah bersama orang tua. Oke? Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Kita doa bareng-bareng ya. Berdoa sebelum belajar. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita belajar memasuki tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, sekarang kalian harus menyiapkan buku siswanya dan buku tugas tema 8 yang baru. Disiapkan dulu ya buku-bukunya. Nah, sekarang kalian buka buku siswanya ada di halaman 20. Kita memasuki pembelajaran 3. Di situ ada teks Yanda akan bacakan dan kalian juga harus baca ya. Baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Baterai jam dinding harus segera diganti. Ayah meminta Udin untuk menggantinya. Udin bersedia untuk menggantinya. Nah, sekarang Yanda akan tampilkan teks percakapan antara Ayah dan Udin. Ayo coba kita amati gambar yang ada di layar. Ayah berkata, "Hati-hati ya nak, jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh, bisa terluka. Jam dindingnya pun bisa pecah." Udin menjawab, "Iya ayah, saya akan berhati-hati. Pegang mejanya yang kuat ya, ayah." Nah, bagaimana? Sudah perhatikan teks percakapannya? Kira-kira apa isi percakapan antara Udin dan ayah? Ya, tentang mengganti jam dinding yang ada di ruang tamu. Dan ayah ingin Udin berhati-hati supaya tidak sampai terjatuh. Karena kalau terjatuh, nanti Udin bisa terluka dan jam dindingnya pun bisa pecah. Jadi, Udin menuruti semua perintah ayah. Dan apa pendapatmu terhadap isi percakapan mereka? Kira-kira apa pendapatmu? Baiklah, sekarang kita lanjut ke ayo membaca. Nah, di sini ada kalimat-kalimat yang harus kalian baca. Ada 3 kalimat. Kita baca satu-satu ya. Yang pertama, kalau terjatuh,
bisa terluka. Yang kedua, jam dindingnya pun bisa pecah. Yang ketiga, iya ayah, saya akan berhati-hati. Nah, sekarang coba perhatikan penggunaan tanda titik pada beberapa kalimat sebelumnya. Di kalimat nomor 1, 2, dan 3, apakah ada tanda titiknya? Ya, benar. Tanda titik selalu dikasih atau dibubuhkan di setiap akhir kalimat. Selain penggunaan tanda titik, tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital. Masih ingat penggunaan huruf kapital? Biasanya digunakan untuk apa? Ya, pada awal kalimat dan nama orang, nama hari, dan nama bulan. Dan sekarang kita akan mempelajari huruf kapital kembali. Diperhatikan ya. Sekarang kalian perhatikan kalimat yang ada di samping. Di situ ada kalimat batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Apakah penggunaan huruf kapital yang ada di samping sudah benar? Apakah ada huruf kapitalnya? Ya, ini belum ada huruf kapitalnya. Sekarang kita akan rubah menjadi huruf kapital yang baik dan benar. Kalimat yang benar adalah batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Huruf B pada awal kalimat di kata batu memakai huruf kapital atau huruf besar. Nah, di akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Sudah mengerti? Apakah kalimat di pertama ada nama orang, nama hari, nama bulan? Ya, di kalimat pertama tidak ada nama orang, nama hari, dan nama bulan. Berarti yang menggunakan huruf kapital hanya pada awal kalimat, yaitu huruf B pada kata batu. Pintar. Baiklah, selanjutnya kalian kerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5. Dikerjakan di buku tulis kalian, di buku tema 8 yang baru. Dikerjakan ya, nanti Yanda nilai. Baiklah, sudah mengerjakan tugasnya? Dan apakah sudah benar kalimat yang kalian tulis? Nah, jika belum benar, coba perbaiki kembali tulisanmu dengan benar dan dibimbing oleh orang tua kalian. Nah, kita lanjut ya. Coba perhatikan kembali pada gambar Udin dan Ayah saat sedang memperbaiki jam dinding. Jam dinding mempunyai lonceng. Lonceng akan berbunyi ketika jam menunjukkan waktu tertentu. Nah, di sini kalian akan diajarkan tentang lagu. Lagu apa ya, Anda? Lagu Lonceng Ayah. Ya, di situ ada di halaman 23. Coba kalian perhatikan dan dengarkan lagu berikut. Kita bernyanyi bersama-sama. Perhatikan liriknya dan ikut bernyanyi. Berbunyi lonceng
setiap waktu. Ku dengar lonceng, lonceng ayah tepat selalu. Berbunyi lonceng, lonceng berbunyi berkali-kali. Berbunyi lonceng, lonceng ayah baru beli. Ku dengar lonceng, lonceng ku dengar setiap waktu. Ku dengar lonceng, lonceng ayah tepat selalu. Lagu Lonceng Ayah harus dinyanyikan dengan nada yang tepat. Nada harus dibunyikan sesuai dengan panjang pendeknya. Panjang pendeknya nada dapat dihitung. Satuan hitungnya berupa ketukan. Ketukan itu harus teratur. Coba perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 1 dibunyikan 1 ketukan. Nada 1 berbunyi do. Nada 6, 7 dan ada garis di atasnya. Angka 6 dibunyikan setengah ketukan dan angka 7 dibunyikan setengah ketukan. Nada 6 berbunyi la. Nada 7 berbunyi si. Nah, baiklah, kalian sudah mempelajari tentang lagu Lonceng Ayah. Nah, sekarang coba kalian nyanyikan lagu Lonceng Ayah mengikuti petunjuk berikut. Yang pertama, perhatikan panjang pendek nada pada lagu. Yang kedua, nyanyikan lagu secara berulang-ulang sesuai dengan panjang pendek nada tersebut. Yang ketiga, jika telah mahir, iringi lagu dengan pukulan mengikuti pola tertentu. Yang keempat, gunakan alat musik ritmis dalam mengiringi lagu. Yang terakhir, jika alat musik ritmis tidak ada, kalian dapat mengiringi dengan bertepuk tangan dan hentakan kaki. Dicoba ya dilakukan di rumah bersama dengan orang tua kalian. Selamat bernyanyi. Sekarang kita lanjut pembelajarannya. Nah, kalian tadi sudah belajar tentang nyanyian Lonceng Ayah yang ada di jam dinding. Nah, ternyata jam dinding berguna untuk menentukan waktu. Ya, jam dinding mempunyai jarum panjang dan jarum pendek. Nah, baiklah, coba perhatikan jam yang ada di samping Anda. Nah, di sini ada gambar jam analog. Ya. Nah, dalam jam analog ada 3 jarum. Dapatkah kalian lihat jarum tersebut? Ya, jarum pendek itu menunjukkan jam. Jarum yang panjang itu menunjukkan menit. Dan jarum yang terus berputar itu menunjukkan detik. Nah, dalam jam analog terdapat angka 1 sampai 12. Jarum jam pada jam analog selalu bergerak
memutar. Dalam satu hari ada 24 jam. Satu putaran penuh pada jam analog menunjukkan 1 jam atau 60 menit. Jadi, jika tadinya di angka 12 ke 12 lagi, itu disebut 1 jam atau 60 menit. Apakah kalian masih ingat cara membaca jam yang sudah dipelajari di pembelajaran sebelumnya? Nah, coba perhatikan gambar berikut dengan teliti. Di gambar nomor 1, di situ ada contoh jam. Jarum pendeknya menunjukkan angka 10. Jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Itu dibaca pukul 10 atau jam 10. Sekarang kita ke contoh nomor 2. Jarum pendeknya menunjukkan angka 8. Jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Maka jam tersebut dibaca pukul 8. Dan yang terakhir, jarum pendeknya menunjukkan angka 2 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Maka dibaca jam berapa? Ya, pukul 2 atau jam 2. Nah, perhatikan letak jarum panjang dan jarum pendek pada jam berikut. Menurut kalian, jam tersebut menunjukkan pukul berapa? Coba baca petunjuk yang ada di sampingnya terlebih dahulu, baru kalian jawab. Dikerjakan di buku tulis kalian, lalu nanti kalian isi, dibimbing dengan orang tua kalian. Dikerjakan ya. Nah, baiklah. Sebaiknya orang tua membimbing anak untuk membaca tanda waktu yang ditunjukkan oleh jarum jam yang ada di rumah. Coba orang tua mengajak siswa atau anaknya untuk mempelajari jam yang sedang ada di rumah. Ya, jam yang ada di ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang kamar tidur. Coba kalian pelajari semua jam yang ada di ruangan. Dan Yanda harap anak dapat memahami tanda waktu dengan mudah. Selamat belajar ya. Baiklah, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Semoga materi yang Yanda sampaikan dapat diterima dengan jelas dan dapat dipahami dengan jelas. Semangat untuk belajarnya, jangan malas-malasan. Dan tugasnya harus segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Berdoa sesudah belajar. Berdoa selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.